Hari ini kita mau belajar firman dengan satu tema menabur benih sebagai gaya hidup. Ya, menabur benih bukan hanya satu kali, bukan hanya dua kali, tetapi kita mau belajar apa arti menabur benih itu dan kita mau menjadikannya sebagai gaya hidup kita. Dalam Galatia pasalnya yang ke-6 ayat 7 dan sampai 9 firman Tuhan berkata, mari baca sama-sama dengan keras, 2, 3. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Lebih keras, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Katakan amin, Bapak Ibu. Nah, dalam kehidupan kita ada satu hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hidup kita, bagi semua manusia di bumi ini, yaitu hukum tabur tuai. Dalam Kejadian 8 ayat yang ke-22 dikatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ya. Hukum tabur tuai ini berlaku bagi tanaman, saudaraku. Kita melihat bagaimana ketika orang itu menanam, maka dia akan menuai. Seberapa benih yang ditabur, maka dia akan menuai. Menabur sedikit akan menuai sedikit, menabur banyak akan menuai banyak. Kalau ada orang yang tidak menabur, maka dia pun juga tidak akan menuai. Ya, orang menabur benih padi, dia akan menuai padi. Menabur jeruk, dia akan menuai jeruk. Menabur mangga, dia akan menuai mangga. Ini sudah ditetapkan oleh Allah, saudaraku. Dan perhatikan ini baik-baik, ya. Jika orang tidak menabur, maka dia pun tidak akan menuai. Kita butuh berkat Tuhan, butuh kasih karunia Tuhan dalam proses tabur tuai ini, saudaraku. Ya, kita percaya kalau Tuhan tidak memberkati hidup kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Alkitab menyaksikan bagaimana seorang yang bernama Ishak ketika dia menabur dan dia menuai 100 kali lipat. Saudara yang percaya, ketika engkau melakukan firman Tuhan, engkau menabur dan engkau akan menuai berlipat ganda. Katakan amin. Ya, saudara perhatikan ini baik-baik, renungkan. Ishak itu menuai hasil 100 kali lipat. Wow, 100 kali lipat itu bukan cuma 100%. Kalau 100% itu baru 2 kali lipat. Tapi kalau 100 kali lipat itu berarti 10.000%, saudaraku. Dan Alkitab catat ini untuk menjadi kesaksian bagi kita. Ya, kalau Ishak menabur dan dia menuai berlipat kali ganda, saya percaya, kita orang percaya, kita pun yang menabur juga akan menuai berlipat kali ganda. Saudaraku, kalau Tuhan yang buka pintu berkat bagi saudara dan saya, percayalah, tidak ada yang dapat menutupnya. Amin, saudaraku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya.
Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Mari dengan mengangkat tangan kita nyanyikan sama-sama dengan iman. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Yang percaya katakan amin. Saudara, kalau Tuhan yang sudah buka pintu, Alkitab katakan tidak ada yang dapat tutup pintu itu bagi saudara. Belum banyak yang amin, saudara. Jika Tuhan yang sudah buka pintu bagi saudara, tidak ada kuasa manapun yang dapat menutup pintu itu. Katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Tapi kalau Tuhan yang tutup pintu, maka tidak ada yang dapat membukanya. Betapa pentingnya kita bersandar, berharap hanya kepada Tuhan. Bukan hanya untuk tanaman, bukan hanya untuk pekerjaan, bukan hanya untuk usaha, tetapi prinsip tabur tuai ini juga berlaku dalam seluruh aspek kehidupan kita. Saya kutip kembali ayat yang ke-8 dalam Galatia 6 tadi. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Apa yang saudara dan saya tabur, akhirnya kita akan menuainya. Saudara, ada satu cerita, seorang pemuda, dia seorang mahasiswa, tapi dia sambil menawarkan barang-barang dagangan untuk dijual. Dan apa yang terjadi ketika dia menawarkan barang itu, belum ada yang laku satupun. Dia lapar, dia haus. Karena itu dia bermaksud untuk mengetuk satu pintu rumah, dan dia mau minta makan di sana. Karena dia sudah sangat lemah. Seorang wanita membukakan dia pintu. Setelah pintu dibuka, karena dia malu, akhirnya gak jadi minta makan. Tapi kata-kata yang keluar dari mulutnya, dia hanya berkata, bolehkah saya minta minum? Lalu wanita itu berkata, tunggu, aku akan ambilkan engkau minum. Ternyata ketika wanita itu keluar, bukan hanya membawakan air putih, tetapi wanita itu membawa satu gelas susu sapi segar. Lalu anak muda ini berkata, terima kasih. Setelah selesai diminum, anak muda ini bertanya, berapa saya harus bayar untuk segelas susu? Kamu ndak usah bayar. Karena orang tua saya, karena mama saya mengajarkan, kalau kamu melakukan perbuatan baik, kamu tidak boleh terima uang. Waktu berlalu, beberapa puluh tahun kemudian, wanita ini sakit. Mereka tinggal di kota kecil, dan di kota kecil itu tidak ada rumah sakit yang sanggup untuk menangani atau mengoperasi wanita ini. Sampai akhirnya wanita ini dipindah ke kota besar, diperiksa dan harus menjalani operasi. Biayanya sangat besar. Selesai operasi, keluarga ini sangat kaget melihat bil atau melihat tagihan, karena mereka gak punya uang sebanyak itu. Dan lebih kaget lagi ketika mereka membaca di bagian bawah tagihan itu tertulis, sudah lunas dengan harga segelas
susu. Ternyata anak muda itu kemudian menjadi seorang dokter ternama bernama Howard Kelly, ya. Dan dia berkata, paid in full with 1 glass milk. Dokter yang mengoperasi wanita ini, ternyata dia adalah anak muda yang dulu pernah meminta bantuan, minta air putih, namun diberikan segelas susu. Wanita ini bahkan tidak pernah lagi mengingat-ingat anak muda ini. Tetapi dokter yang dulunya anak muda ini, dia masih ingat perbuatan baik yang pernah dilakukan wanita ini. Sudah lunas dengan segelas susu. Mari kita menabur yang baik, maka kita akan menuai pada waktunya. Katakan amin, saudaraku. Mungkin Anda sering mendengar tentang satu istilah, yaitu hukum karma. Ada beberapa yang bertanya, arti hukum karma itu apa? Apakah hukum karma itu sama dengan hukum tabur tuai? Ya, memang hukum karma itu yang selama ini kita dengar itu seperti halnya hukum sebab akibat. Kalau orang lakukan apa, nanti dia akan terima apa, gitu kan? Karena itu di sosmed saya juga sering membaca, kalau ada orang mengalami malapetaka atau orang berbuat jahat misalnya gitu, banyak orang itu menuliskan di komennya, dia akan menerima karma. Mari kita akan belajar, apakah hukum karma itu sama dengan hukum tabur tuai? Ya, saya mau katakan memang ada persamaannya, tetapi ada beberapa hal yang menjadi perbedaan dari hukum karma dan hukum tabur tuai. Saya akan mengajak kita untuk melihat satu persatu, saudaraku. Yang pertama, hukum karma itu berkaitan dengan reinkarnasi. Ya. Jadi dalam beberapa agama tertentu, mereka itu mengajarkan tentang reinkarnasi ini. Mereka percaya bahwa satu makhluk hidup, dia akan hidup dan mengalami reinkarnasi. Perubahan akan terus berganti-ganti, reinkarnasi sampai ratusan bahkan ribuan kali. Contoh, ketika manusia lahir, dimulai dengan dia hadir di dunia ini sebagai seekor cicak. Maka cicak yang baik ini suatu saat dia mati dan akan berubah menjadi kodok. Kalau kodok ini baik, maka kodok ini juga akan berubah menjadi lembu. Lembu yang baik, yang saleh ini akan berubah lagi menjadi seorang anak dari keluarga miskin. Anak keluarga miskin, kalau dia baik saleh, dia akan lahir sebagai seorang anak bangsawan. Anak bangsawan ini kalau dia baik, dia akan lahir sebagai seorang anak raja, dan selanjutnya lahir sebagai raja. Tapi ketika raja ini jahat, maka ketika lahir dia akan balik lagi menjadi kodok. Itu reinkarnasi, ya. Tetapi hukum tabur tuai tidak percaya reinkarnasi, karena Alkitab berkata dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-7, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Anda bisa bayangkan kalau makhluk hidup reinkarnasi sampai ratusan bahkan ribuan kali. Katakan roh, dia berpindah-pindah tubuh, apakah manusia, apakah binatang. Nanti pada hari terakhir, pada kiamat nanti, betapa banyak nanti roh yang rebutan tubuh, saudaraku. Ya, karena itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab, kita tidak percaya reinkarnasi, karena Alkitab katakan manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Apa perbedaan hukum karma dan hukum tabur tuai? Ya, hukum karma itu menabur kebaikan untuk mendapatkan nirwana atau sorga. Di Wonosobo ada hotel Nirwana, itu namanya hotel sorga, saudaraku. Ya.
Jadi mereka punya keyakinan kalau melakukan satu perbuatan baik itu akan membawa ke sorga. Banyak ajaran juga yang meyakini hal yang demikian. Seberapa perbuatan baik yang aku lakukan, seberapa amal kebaikan yang aku perbuat akan membawa aku ke sorga. Alkitab berkata bahwa saudara dan saya, kita selamat bukan karena perbuatan-perbuatan baik, bukan karena kebaikan dan amal yang kita lakukan, tapi kita diselamatkan semata-mata hanya karena anugerah Tuhan yang diterima dengan iman. Katakan amin, saudaraku. Ya, dalam Efesus pasal yang ke-2 ayat 8 sampai 10, Bapak Ibu boleh baca sama-sama saya yuk. 2-3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, lebih keras, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Katakan amin. Saudara, perbuatan baik itu bukan syarat masuk surga. Kalau hukum karma katakan menabur kebaikan untuk mendapat sorga, tapi hukum tabur tuai, Alkitab katakan perbuatan baik adalah bukti dan buah dari keselamatan. Justru orang yang sudah selamat, terima keselamatan dengan iman, maka dia akan berbuat benar, dia akan berbuat baik. Bedakan ini, saudara. Ya, konsepnya beda. Kita telah menerima anugerah keselamatan melalui iman percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu kita mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Orang yang terima keselamatan itu, ia akan berbuat benar, ia akan berbuat baik. Ciri seorang yang lahir baru itu, dia akan hidup dalam kekudusan. Tapi kalau ada orang yang merasa dia sudah lahir baru, tapi terus menerus hidup dalam dosa, saudara, diragukan apakah dia sungguh-sungguh sudah lahir baru atau belum. Ya. Yang ketiga, apa perbedaan hukum karma dan hukum tabur tuai? Hukum karma kita akan menuai apa yang kita tabur. Tetapi hukum tabur tuai, kita juga akan menuai apa yang kita tabur dan apa yang orang lain tabur. Perhatikan ayat ini, yang bisa melihat dengan jelas, baca dengan suara keras, semangat. 2-3. Sebab dalam hal inilah benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Ya, saudara, kalau sekarang kita melihat bagaimana terjadi lawatan Tuhan atas kota, atas bangsa kita, atas Indonesia, atas dunia ini, saudaraku. Banyak orang bertobat, banyak orang dilawat Tuhan, banyak orang yang tadinya benci kepada kekristenan, benci kepada nama Yesus. Tiba-tiba mereka melihat satu penglihatan, Tuhan Yesus datang dengan sinar yang menyilaukan. Ada seorang berjubah putih yang mendatangi mereka. Ya. Itu akan terjadi dan terus terjadi. Banyak orang juga nyinyir, ya. Banyak orang melecehkan Tuhan Yesus, baik di akun IG atau TikTok. Tapi bagi kita itu tidak masalah. Katakan tidak masalah, saudara. Cacian, hinaan seperti apapun kepada Tuhan Yesus kita tidak akan pernah mengurangi kemuliaannya atas kehidupan kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ya.
Kita bukan orang yang baperan. Kalau Tuhannya disindir-sindir, Tuhannya diejek-ejek, kita ikut-ikut marah dan seterusnya. Biarin orang lakukan itu. Kalau dia tidak bertobat, dia pun juga akan mengalami hukuman yang dari Tuhan. Saya pernah cerita tentang seorang bernama John Lennon, bagaimana dia seorang artis terkenal pada saat itu. Dan dia dengan angkuh, dengan pongahnya berkata, Yesus itu siapa? Aku ini lebih terkenal. Sombongnya luar biasa. Yesus tidak terkenal, tidak lebih terkenal daripada aku. Saudara, beberapa waktu kemudian tidak lama, pada saat konser, setelah itu dia mengalami kematian yang tragis. Nah saudara, ya, banyak orang bertobat dilawat Tuhan, banyak orang didatangi, mengalami penampakan Yesus dalam kehidupan mereka. Saudara, itu bukan hasil usaha kita, tapi dengar baik-baik, karena puluhan tahun atau ratusan tahun yang lalu ada misionaris-misionaris yang datang untuk menaburkan benih-benih Injil atas kota, atas Indonesia ini, saudaraku. Mungkin saat itu, pada saat mereka melakukan itu, secara kasat mata tidak banyak orang yang bertobat, saudara. Tetapi apa yang mereka tabur, sekarang kita tuai. Kalau saat ini terjadi penuaian jiwa-jiwa, revival terjadi, termasuk Anda, saya, kita boleh duduk di ruangan ini, kita boleh menjadi orang-orang yang mengasihi dan percaya kepada Tuhan Yesus. Itu karena ada orang yang pernah menanam benih iman, ada orang yang pernah mendoakan saudara dan saya. Kita menuai apa yang orang lain tabur. Ya, darah para martir adalah benih yang ditanam bagi pertumbuhan gereja-gereja yang ada saat ini, dan terus disirami oleh air mata dari para pendoa syafaat yang terus berdoa siang dan malam bagi gereja, bagi jiwa-jiwa. Bukankah ini berarti ada orang lain yang mengusahakan dan kita yang mendapatkan berkat keselamatan itu? Ya. Abraham, Ishak, Yakub, lalu mereka menurunkan 12 suku Israel, dan sampai akhirnya Tuhan berjanji memberikan tanah perjanjian bagi mereka. Dan Tuhan katakan, bukan karena jasa-jasamu kamu bisa masuk ke tanah perjanjian, karena sesungguhnya Alkitab katakan Israel itu bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, angel dikandani. Tegar tengkuk itu sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, enam kali dibilangin, tidak pernah berubah. Itu tegar tengkuk, saudara. Keras hati. Tapi Tuhan berkata, aku ingat kepada nenek moyangmu, yaitu Abraham, yang hidup saleh. Betapapun aku murka, kata Tuhan, Tuhan mau menghabiskan Israel. Bahkan dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, angkatan pertama itu dibinasakan oleh Tuhan di padang gurun. Betapapun Tuhan marah kepada mereka, karena mereka juga telah mencobai Tuhan. Mereka menyembah berhala. Tapi Tuhan masih menyelamatkan sisa Israel dan berkata, engkau adalah umat pilihanku. Tuhan memberikan perjanjiannya kepada mereka tanpa syarat. Kenapa, saudara? Karena Tuhan mengingat Abraham yang saleh di hadapan Tuhan. Abraham hidup berkenan, Israel mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Tapi sebaliknya Alkitab pun juga berkata, kalau ada orang-orang yang menyembah berhala, menyembah kepada sesembahan yang bukan Allah, ada pohon yang sepertinya dipercaya, lalu mereka menyembah kepada pohon, batu, patung, dan sebagainya. Alkitab katakan orang yang menyembah berhala sampai keturunan 3
Keempat, kutuk akan mengejar orang itu. Ya. Tapi ketika keturunan mereka itu bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka darah Yesus menyucikan dan menguduskan, sehingga kutuk itu berhenti dan berkat itu mengalir atas kehidupannya. Saudara, perhatikan sebagai orang tua, apa yang hari-hari ini kau lakukan, itu adalah taburanmu untuk anak, untuk cucu, untuk keturunanmu. Kalau engkau menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh, orang-orang yang saleh, orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, mungkin secara materi engkau gak bisa kasih warisan banyak, tetapi sesungguhnya engkau telah menyediakan satu warisan yang paling berharga, yaitu perkenanan Tuhan, berkat Tuhan akan dinyatakan atas keluarga kita. Sebaliknya, kalau ada orang tua tidak menjaga hidupnya takut akan Tuhan, dia sedang memberikan warisan yang tidak baik kepada keturunannya. Saudaraku, karena Yesus yang telah mati dan dibangkitkan, Yesus yang telah menanggung segala dosa kita di atas kayu salib, maka semua hal-hal yang buruk itu disingkirkan dari kehidupan kita. Dan dengan iman kita menerima segala yang baik dari Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa apa yang kita tabur, kita akan menuai. Dan kita pun akan menuai apa yang orang lain tabur. Siapa di tempat ini yang merespon dan berkata, Tuhan, aku mau menjadi orang tua. Atau kalau Anda belum berkeluarga, suatu saat nanti aku akan menjadi orang tua yang saleh, yang akan memberikan warisan yang terbaik bagi anak cucuku. Lambaikan tangan saudara. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Mulai dari generasi ini, mari kita berkata, Tuhan, aku mau menjadi generasi yang saleh, supaya keturunanku berikutnya, angkatan berikutnya diberkati Tuhan. Sama seperti Abraham, bapa orang beriman itu. Ya, percayalah saudaraku, kalau engkau hidup benar, maka Alkitab katakan, keturunan orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti, tapi diberkati Tuhan. Sekali lagi, yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Katakan haleluya. Dan yang keempat, apa perbedaan hukum karma dengan hukum tabur tuai? Hukum karma itu sifatnya mekanis. Mekanis itu melakukan yang jahat akan mendapat yang jahat. Ya. Melakukan yang baik akan dapat yang baik. Setimpal. Tapi coba kita renungkan. Manusia itu banyak baiknya apa jahatnya? Halo? Kalau kita hidup di bawah hukum ini, betapa menakutkannya, saudara. Kita jahat terima jahat, kita baik terima baik. Kita nggak pernah tahu perbuatan dosa apa yang kita lakukan, yang tanpa sadar kita lakukan, yang mungkin orang tua atau nenek moyang kita pernah lakukan, saudaraku. Kita bisa kena imbasnya. Ya. Setimpal, kalau kamu lakukan baik, kau terima baik, jahat, terima jahat. Karena akan dibalas setimpal dengan perbuatan kita. Tapi hukum tabur tuai adalah kita menabur dan kita akan menuai. Tapi di sana perhatikan baik-baik, ada pengampunan. Katakan amin. Ada kasih karunia, ya. Ada yang membedakan. Yang membedakan adalah pribadi Tuhan Yesus.
Kita manusia berdosa. Ketika kita datang kepada Tuhan mengakui dosa kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita yang seharusnya binasa masuk neraka, perhatikan baik-baik. Kita diberikan kasih karunia untuk menerima keselamatan itu. Kasih karunia itu adalah pemberian yang seharusnya tidak layak kita terima. Renungkan ini baik-baik, saudara. Ketika Yesus ada di kayu salib, semua yang tidak baik ditanggung oleh Tuhan Yesus di sana. Dan dari salib itu, semua yang baik Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Alkitab katakan tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Kita bersyukur kalau kita punya Allah yang sempurna. Yang bersyukur lambaikan tangan saudara. Anda bersyukur kalau kita punya Allah yang adil. Tapi kalau Allah kita cuma Allah yang adil, kita semua akan mati masuk neraka, saudara. Tapi bersyukurlah kalau Allah kita adalah Allah yang adil, tapi Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia. Di dalam Dia, dalam kasih karunia-Nya, Dia memberikan keselamatan, Dia memberikan berkat yang terbaik bagi kita. Yang tidak baik ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Yang tidak bisa dilakukan, diusahakan oleh manusia, ditanggung di kayu salib. Itulah kasih karunia. Karena Alkitab katakan bahwa kalau engkau diselamatkan, itu bukan hasil usahamu, tapi adalah pemberian Allah. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 9 berkata bahwa Ia yang oleh kamu Yesus Kristus menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh kemiskinannya. Di kayu salib itu terjadi pertukaran, saudara. Yang jelek-jelek diambil alih sama Tuhan Yesus. Kutuk, dosa, sakit penyakit, penderitaan, kemalangan, semua yang tidak baik sudah diambil alih dan ditanggung oleh Tuhan Yesus. Betapa bersyukurnya kita memperoleh kasih karunia yang begitu besar dari Tuhan Yesus. Karena rahmat-Nya kita tidak menerima apa yang seharusnya kita terima, yaitu hukuman kekal di api neraka. Dan karena anugerah-Nya kita menerima apa yang seharusnya tidak dapat kita terima, yaitu hidup yang kekal. Saudara bersyukur. Yang bersyukur lambaikan tanganmu. Karena itu kalau kita mengerti, kita bersyukur untuk hal ini, apa yang harus kita lakukan? Menaburlah yang baik. Menaburlah yang baik. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Kalau Anda nabur dengan mencucurkan air mata, Anda akan menuai dengan bersorak-sorai. Saudara, satu kali di kota Philadelphia, ada seorang gadis kecil bernama Hetty. Ketika dia datang ke gereja, rupanya ruangan sekolah minggu yang kecil itu sudah sesak penuh, kursinya habis. Dengan sedih dia keluar lagi karena gak dapat tempat. Sang pendeta yang bernama pendeta Russell ini melihat anak kecil ini dan berkata, "Jangan pulang, anakku jangan pulang. Ini
Om pendeta akan carikan tempat buat kamu. Lalu anak kecil ini dibawa dan dipersilahkan ada satu tempat. Kamu bisa duduk di sini. Sambil beranjak mau meninggalkan anak kecil ini, pendeta Russell ini berkata, doakan Om pendeta ya, supaya gereja kita ini punya cukup banyak uang untuk memperluas gedung gereja, untuk memperluas ruang sekolah minggu kita. Beberapa minggu kemudian, ternyata anak itu sakit difteri, sampai dirawat dan akhirnya tidak tertolong, dia meninggal. Sang pendeta memimpin upacara sampai kepada pemakaman. Dan setelah selesai acara pemakaman, maka ibu dari Hattie ini mendatangi Pak Pendeta dan berkata, tahukah Bapak, sejak Bapak bilang sama anak saya bahwa Bapak akan memperluas gereja, gedung sekolah minggu, anak saya mulai menabung, Pak. Uang jajannya ditaruh di celengan, dia tabung. Dan dia berkata, aku akan nabung supaya gereja bisa memperluas gedung, memperluas ruangan sekolah minggu, memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki. Orang tua ini bilang, memang gak seberapa Pak, tapi tolong Bapak terima ya. Dan Bapak lihat ketulusan anak saya. Lalu celengan itu dipecahkan. Dan ternyata hanya terkumpul 57 sen. Walau kecil, tapi pendeta ini terharu. Dan di ibadah minggu berikutnya, pendeta itu memberikan kesaksian tentang hal ini. Ketika kesaksian itu diberikan, semua jemaat tertunduk. Tapi dimulai ada satu orang yang berkata, Pak Pendeta, bolehkah saya beli koin 57 sen itu dan saya ganti dengan 250 US dollar. Pak Pendeta itu berkata, tentu boleh, silahkan. Lalu disusul lagi ada orang lain yang berkata, aku mau memberikan 1.000 dolar. Ada orang lain juga yang berkata, aku akan memberikan 3.000 dolar. Dalam waktu singkat terkumpullah dana yang cukup besar. Dan akhirnya Pak Pendeta bersama dengan pengurus gereja bisa merenovasi gedung gereja itu, bahkan membangun tempat yang lebih luas. Sampai akhirnya, saudara, gereja yang bernama Baptist Temple Church ini, atau orang sering memberikan istilah dengan the 57 cent church, itu bisa berdiri. Dimulai dari mana saudara? Dari seorang anak kecil yang memberikan 57 sen. Bukan hanya sampai di sana, tapi gereja ini memiliki tanah yang lebih luas lagi, berhektar-hektar. Sampai di sana bisa dibangun universitas yang bernama Temple University, yang bisa memuat ribuan orang, saudara. Dan saya mendengar cerita sampai hari ini mereka itu tetap dipakai Tuhan. Universitas ini tetap eksis menjadi berkat. Siapa yang memulai? Karena ada seorang anak kecil bernama Hattie dengan 57 sen yang ia bawa di hadapan Tuhan. Saudara, Alkitab berkata, Tuhan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang menumbuhkan, yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu, saudara. Tuhan yang menyediakan benih untuk ditabur. Karena itu jangan berkata, aku sebenarnya mau nabur Pak. Aku mau jadi berkat buat orang lain, tapi aku gak punya benih. Alkitab berkata, Tuhan yang akan menyediakan benih itu bagi kita. Tuhan sediakan benih itu bagi saudara.
Ya, benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Saudara, benih itu bukan untuk dimakan. Ya. Anda bayangkan kalau petani ketika dia menuai hasil ladangnya, lalu dia makan semuanya, tidak ada yang dia tabur kembali. Di waktu berikutnya, tanah itu akan menjadi tanah yang kosong dan tidak pernah menghasilkan. Tapi ketika dia mengambil hasil panen itu secukupnya untuk dia makan, tapi ada bagian yang ia tabur kembali untuk ditabur di tanah itu, maka tanah itu akan menghasilkan tuayan-tuayan untuk ia tuai di waktu-waktu berikutnya. Ya. Ini yang seringkali tidak disadari, saudara. Semua berkat yang kita terima, kalau saya bilang berkat itu bukan hanya uang ya, saudaraku ya. Jadi harus dipahami kalau berkat Tuhan itu berbicara banyak hal. Berkat Tuhan itu berbicara kesehatan. Kalau saudara sehat, saudara bersyukur, amin. Kita bisa hari ini sehat, ya, bersyukur. Kalau saudara diciptakan sempurna, tidak cacat, dalam kondisi sempurna, itu adalah berkat Tuhan. Kemarin saya lihat satu video dan saya tunjukkan ke anak-anak saya. Ada seorang main piano, cukup bagus main pianonya. Pertama saya tanya ke Benaya, lalu ke Otniel. Saya nggak tunjukin dulu videonya. Nih, dengerin, ini main pianonya keren nggak? Pinter pi, keren pi, bagus pi. Begitu saya balik, mereka kaget. Ternyata yang main piano itu nggak punya jari-jari tangan, saudaraku. Dia cuma punya ujung tangan, jarinya kecil-kecil, hanya 1-2. Dia gini dan main pianonya itu sampai dagu dan sampai hidungnya itu dipakai juga buat mencet touch piano itu. Kalau Anda punya jari-jari tangan lengkap, kalau Anda bisa lakukan segala pekerjaanmu dengan baik, kalau Anda dikaruniakan kesehatan yang baik, kalau kita diberikan umur yang panjang, kalau saudara diberikan kekuatan oleh Tuhan, kalau saudara diberikan karunia, diberikan talenta, diberikan waktu oleh Tuhan, diberikan kesempatan oleh Tuhan, kesempatan itu adalah berkat Tuhan, saudara. Amin, saudaraku. Kita itu pengelola. Tuhan itu katakan engkau yang mengelola itu dengan baik. Ya. Apakah semua berkat itu hanya kita gunakan untuk kepentingan kita? Toh. Kalau waktumu kau habiskan untuk kepentinganmu saja, dan tidak ada waktu yang kau sediakan untuk melayani orang, untuk berbuat baik, untuk memperhatikan orang, maka waktumu itu seperti hanya roti yang kamu makan habis semuanya. Kalau kesempatan yang Tuhan berikan, kalau hal-hal materi, harta, uang yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita nggak pernah sisihkan itu. Kita makan habis semuanya untuk kepentinganku, untuk keluargaku. Anda nggak pernah tabur untuk bantu orang. Anda nggak pernah sisihkan untuk menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Itu artinya seperti roti yang Anda makan habis semuanya. Tidak ada benih yang ditaburkan. Saya itu dan keluarga itu suka makan buah pepaya. Yang suka makan pepaya lambaikan tangan. Ini ada maksudnya, saya minta Anda angkat tangan. Yang suka pepaya angkat tangan. Nah, saya itu kan sering beli pepaya. Ada pepaya California. Anda penyuka pepaya nanti tahu ya, pasti tahu. Ada pepaya Thailand. Suatu kali saya beli pepaya Thailand itu enak, manis banget. Suka pepaya? Manis banget, saudara. Tak ambil bijinya, tak semai, tak pilih yang bagus.
Karena ternyata pohon pepaya itu ada pepaya jantan, ada pepaya betina. Tahu enggak, saudaraku? Yang berbuah dan bisa dimakan itu, yang baik itu pepaya betina. Ya, singkat cerita, nandur, tumbuh kecil dalam beberapa hari atau beberapa minggu, tambah besar. Tak pilih kira-kira yang paling sehat. Dari pot tadinya lalu dipindah ke tanah, makin besar. 2 bulan, 3 bulan, ya cuman kayak gitu toh. Berapa bulan, makin tinggi. Saya lihat ini sehat ini pohonnya. Dan beberapa bulan berikutnya lagi, sudah mulai berbunga. Dan sekarang buahnya gemberandul, saudaraku. Ya, yang suka pepaya, nanti WA saya. Ternyata buahnya besar-besar. Ya, saya bisa metik atau manen buah pepaya. Karena apa? Karena beberapa bulan yang lalu saya pernah menanam benih pepaya. Anda bayangkan kalau orang, aku pingin punya pohon pepaya dan menuai buah pepaya seperti Om Andi, seperti Pak Andi. Tapi Anda gak pernah nabur biji pepaya. Ya Anda sih bisa beli. Tetapi kalau berbicara tabur tuai, Anda gak akan pernah nuai buah pepaya kalau Anda gak pernah nabur biji pepaya. Ya. Jadi ingat, Tuhan sediakan benih untuk ditanam, untuk ditabur. Benih itu jangan dimakan. Amin. Roti yang dimakan. Tapi roti itu jangan ditabur. Ada orang yang terlalu berlebihan, sampai rotinya gak dimakan, ditabur. Ya Anda kelaparan. Tuhan sudah kasih kok. Mana benih yang untuk ditabur, mana roti yang untuk dimakan. Ya. Berapa yang saudara tuai, tergantung berapa yang saudara tabur. Ingat, bukan hanya untuk saudara tok, bukan hanya untuk kita sekarang. Tapi tadi saya katakan, taburanmu sekarang akan berdampak kepada keturunanmu. Saya tahu kalau saya sampai sekarang ada, bahkan saya dipanggil Tuhan melayani, saya bisa melayani dengan semangat, saya mengasihi Tuhan. Saya berkata, Tuhan, hidupku bagi kemuliaan-Mu, hidupku untuk melayani-Mu Tuhan. Karena ada orang tua saya yang mengasihi Tuhan. Sejak muda mereka pun pelayanan. Ya. Ada keluarga saya, keluarga dari orang tua saya, ya, yang dari dulu memang sudah menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Saudara, bagian Tuhan memberikan pertumbuhan. Katakan sama-sama 2, 3. Bagian Tuhan, bilang kanan kiri yang keras, 2, 3. Bagian Tuhan memberi pertumbuhan. Bagian kita apa? Menabur benih. Lagi bilang, bagian Tuhan memberi pertumbuhan. Bagian kita apa? Nabur benih. Ya, tadi saya sudah jelaskan berkat itu luas, banyak hal. Apapun waktu itu, tabur waktumu. Jadi kalau pelayanan di gereja itu bukan karena kengangguran, saudaraku. Tapi kalau Anda ngerti prinsip ini, itu adalah taburan yang kau berikan. Suatu saat kau akan menuai. Ya. Alkitab katakan Paulus menanam, Apolos yang menyiram. Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Saudara, di tempat kita ini ada profesi-profesi yang luar biasa. Ada saudara kita di sini, Kevin, suami istri ini mereka dokter, saudara. Ada Sela juga dokter, ya. Ada Yani juga yang mengerti tentang kesehatan, juga bekerja di lab. Mereka punya kemampuan, punya keahlian. Seharusnya dengan keahlian itu mereka bisa lakukan itu untuk mendatangkan atau menghasilkan uang. Tapi mereka sepakat dimulai dengan setiap bulan 1 kali. Mereka meluangkan waktu, tenaga. Setelah ibadah selesai, yang harusnya bisa langsung pulang, bisa makan-makan enak,
bisa melanjutkan pekerjaan di tempat usaha mereka, bisa punya waktu dengan keluarga. Tapi mereka menabur waktu itu, menabur keahlian itu, menabur talenta yang mereka miliki. Untuk apa? Untuk memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis. Kasih semangat buat mereka, tepuk tangan saudara. Ya, itu taburan. Saya percaya suatu saat mereka juga akan menuai. Di sini para pemusik adalah pemusik yang luar biasa. Para pemuji penyembah, saya tadi diberkati dalam suasana penyembahan, saya gak berhenti nangis, saudara. Saya mengalami hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Gak tahu mata saya mendol gak ini, saudaraku. Ya, di sini ada seorang pemusik kita bernama Daniel. Ya, Daniel siapa? Daniel Alexander. Oh, Daniel Kurniawan. Dia itu profesinya itu juga main musik di sekuler. Diundang sana, diundang sini. Ya, kadang keluar kota. Suatu saat keluar negeri. Tapi dia tetap menyediakan waktu. Meskipun kalau di luar, dia dihargai dengan sangat mahal. Dia punya potensi yang besar itu. Tapi dia sediakan waktu untuk melayani. Itu adalah benih yang dia tabur. Saya berkata kepada anak-anak saya, mereka adalah pemusik-pemusik yang diberkati Tuhan. Punya talenta yang luar biasa. Semua bakat yang Tuhan kasih ke papinya sudah saya kasih ke mereka semua. Sampai papinya sudah gak bisa main musik, saudaraku. Cuman bisanya main tap. Kalau mau pelayanan gini, mereka sehari sebelumnya, beberapa waktu sebelumnya begitu sudah dapat lagu, langsung ngulik, dengerin. Jadi sementara saya persiapan firman, di rumah itu rame. Kamar sebelah nyetel lagu, diulang 10 kali, 15 kali mungkin. Nah, Benaya ini orangnya itu perfect. Katakan amin. Kalau perfect, kita bisa mengelolanya dengan baik, itu akan membawa kebaikan. Dia bilang, Pi, kalau pakai sequencer itu enak. Tadi Anda diberkati dalam pujian penyembahan, amin. Musiknya rapi enggak? Halo, mana dong suaranya pemirsa? Musiknya rapi enggak? Musiknya bagus enggak? Itu pakai sequencer. Kenapa di sampingnya Benaya ada laptop itu? Dia membuat aransemennya, ulangnya berapa kali, balik ke bait, balik ke refren, ada interlude, ending. Itu enggak gampang buat sequencer, saudara. Ya, teman-teman pemusik juga dari enggak biasa pakai sequencer, berlatih pakai sequencer. Tujuannya supaya musiknya lebih rapi, beatnya terjaga. Dia kalau yang namanya belajar setiap hari, dari bangun tidur subuh sampai malam di depan komputer belajar. Saya bilang, kamu mau jadi profesor apa? Udah kuliah lulus masih belajar terus. Pingin meningkatkan skill dan suatu saat dia bisa berkiprah di luar negeri, saudara. Tapi saya bilang, ingat jaga kesehatan, tetap sediakan waktu. Ketika dia persiapkan semuanya itu, harus di-pause dulu belajarnya, harus di-pause dulu ngurusi kelincinya. Itu adalah benih yang sedang mereka tabur. Suatu saat mereka juga akan nuai. Ya. Gilbert kerja di Purbalingga. Puji Tuhan, anak saya yang satu ini kemarin sudah menyelesaikan S2-nya karena berkat Tuhan. Kasih semangat buat Gilbert, saudara. Papinya aja belum lulus, anaknya sudah lulus ya. Luar biasa. Nanti anaknya harus bantuin papinya bikin tugas. Dia di Purbalingga, tinggal di Purwokerto. Harusnya dia bisa saja enak tinggal di Purwokerto, minggu di Purwokerto. Tapi dia harus pulang ke Wonosobo kalau weekend. Supaya apa? Karena dia mau menabur waktunya, talenta yang dia miliki. Meskipun dia untuk perjalanan pulang pergi kadang hujan, kadang capek, kadang kurang sehat kondisinya, keluar biaya dan sebagainya. Itu adalah benih yang ia tabur, saudara. Suatu saat
dia akan menuai benih itu. Ada pengacara yang sangat terkenal, ya. Karena itu di GBI itu ada Persatuan Dokter GBI, ya, PDGBI, ada pengacara juga. Mereka yang dipakai, mereka yang punya skill, mereka yang punya kapasitas yang besar, tapi mereka juga sediakan waktu untuk apa? Kalau ada kasus-kasus dari orang-orang yang gak punya uang untuk sewa pengacara, mereka itu sediakan waktu mereka untuk bantu. Itu adalah benih yang mereka tabur. Ya. Saudara, Tuhan yang menyediakan benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Jangan dimakan semua. Ada bagian yang kita boleh makan, tapi harus ada yang kita tabur. Kenapa engkau gak menuai? Karena engkau gak nabur. Kenapa ada orang yang tidak menuai sama sekali? Karena dia sama sekali tidak pernah nabur. Waktu, harta, kesehatan, talenta, ya. Hidup kita jangan hanya untuk dinikmati buat aku toh. Dinikmati semuanya, hobi kita, kesenangan kita, yang penting aku happy. Saudara, jadilah orang yang bijaksana, yang mengerti apa arti menabur benih. Tahu arti mengasihi Tuhan. Hari ini saya percaya kalau Tuhan ajarkan kita, karena Tuhan mau memberkati kehidupan kita. Anda diberkati dengan hartamu. Seberapa banyak yang kau makan, tapi seberapa banyak yang kau tabur itu sebagai benih. Itu adalah keputusan saudara. Kalau Anda lakukan sesuai Alkitab, tabur sedikit akan menuai sedikit, tabur banyak akan menuai banyak. Banyak orang tua ngambil asuransi untuk anak-anaknya sekolah, asuransi pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Mereka begitu bersemangat lakukan itu. Meskipun ada yang akhirnya kehilangan dana itu ketika dibutuhkan. Tapi tidak banyak yang menyadari bahwa sesungguhnya taburan hidupmu itu adalah jaminan yang pasti bagi keturunan, bagi anak-anak kita, saudaraku. Waktu yang Tuhan berikan, apakah Anda habiskan untuk kepentinganmu? Bangun pagi, kita mungkin ada yang olahraga, ada yang masak, ada yang jalan-jalan dan sebagainya. Untuk kita kan? Kerja seharian. Untuk siapa itu? Halo? Gak ada orang ya? Kerja untuk kepentingan siapa? Kita. Pagi-pagi bangun olahraga untuk kepentingan siapa? Kita. Pulang kerja, nanti pengen keluar sama keluarga dan sebagainya, untuk kepentingan siapa? Kumpul sama teman-teman, wes kesel sedino kerja, kumpul untuk kepentingan siapa? Tapi kita lupa, harus ada waktu yang sudah sediakan untuk jadi benih yang kau tabur. Anda muji nyembah Tuhan, Anda membaca dan merenungkan firman, Anda mendengar khotbah-khotbah, ya. Pagi gereja menyediakan morning call, Anda tinggal buka HP, gak usah datang ke sini. Tapi kadang ada yang begitu berat untuk buka HP. 1 jam itu adalah waktu yang kau berikan sebagai benih yang kau tabur, yang hanya berguna, yang tidak hanya berguna untuk hidupmu secara jasmani, tapi bagi rohmu kuat, sehat, dengar firman, Anda tidak akan menjadi lemah, Anda akan tetap kuat, ngerti, lakukan apa yang perlu kau lakukan untuk mengembangkan usahamu. Saudara, kerja keras itu tidak cukup, kerja giat, rajin tok itu tidak cukup, perlu hikmat Tuhan. Anda mau kerjakan apa? Gimana strateginya? Ya, kalau kita cuma ngandelin kerja keras, rajin, semangat, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tapi tanpa pengertian, tanpa hikmat Tuhan, itu sama saja kita itu capek-capek, tapi tidak ada hasil yang maksimal. Alkitab gak pernah ajarkan gitu, saudara. Tapi Alkitab ajarkan kita itu bekerja dengan cerdas. Apa itu bekerja cerdas, Pak? Bekerja dengan hikmat dan pengurapan dari Tuhan.
Engkau akan mengerti, engkau akan diberikan hikmat. Dan dalam Amsal juga dikatakan, kalau engkau melakukan ini, engkau membaca firman, engkau akan dijauhkan dari segala niat orang-orang jahat. Janji Tuhan ada loh. Kalau Anda baca Alkitab, Anda tahu kalau Tuhan itu lindungi saudara dari orang-orang yang mau nipu, mungkin orang yang mau jahat sama saudara. Nggak usah takut, nggak usah peduli sama mereka. Ya, andalin kekuatan kita nggak bisa, saudaraku. Waktu saudara yang saudara miliki, engkaulah pengelolanya. Ya. Seminggu sekali gereja kita mengadakan SP di tempat ini. Masih ada orang yang merasa nggak punya waktu untuk hadir di tempat ini. Anda merasa paling sibuk di dunia ini. Seharian sudah kau habiskan untuk kepentinganmu. Kenapa engkau nggak mau sediakan waktu untuk kau tabur untuk kepentingan rohanimu? Ingat, semua yang kita miliki di dunia, kalau kita mati, ditinggal. Yang dibawa sampai kekekalan itu adalah karakter kita, rohani kita ini loh. Jiwa dan roh kita akan kembali kepada Bapa. Kalau kita nggak siapkan sungguh-sungguh, suatu saat nanti kita akan menyesal. Karena ternyata kita nggak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ayo jemaat Tuhan, saya percaya, saya berdoa, saya berharap, saya percaya setelah engkau mendengar firman Tuhan ini, paradigmamu dirubah sama Tuhan. Anda ngerti mana roti yang boleh kau makan dan mana benih yang harus kau tabur. Slide terakhir, sebuah perenungan bagi kita. Seberapa banyak roti yang kita makan dan benih yang akan kita tabur. Pulang nanti kita biasa kasih persembahan. Kalau kasih persembahan itu jangan rutinitas. Kalau kasih persembahan itu jangan asal Anda nemu uang berapa di dompet di kantongmu, saudara. Tapi persembahan saudara itu adalah seberapa besar rasa syukurmu atas waktu, kekuatan, kesehatan yang Tuhan kasih. Banyak orang siap bayar puluhan ratusan juta kalau lagi di rumah sakit. Tapi kalau lagi sehat-sehat, dia lupa. Kalau lagi sakit, dia rela keluarkan uang puluhan juta untuk rumah sakit. Tapi kalau lagi sehat, lupa. Aku sehat itu mahal. Seberapa besar persembahanmu, itulah seberapa besar syukurmu yang kau berikan kepada Tuhan. Jangan rutinitas. Jangan terpaksa. Kalau terpaksa, mendingan gak usah ngasih. Berulang kali saya ajarkan kepada saudara. Bukan karena pendeta saudara ini cari duit. Saya pelayanan gak cari duit. Saya pelayanan itu keluar duit, saudaraku. Sebenarnya beberapa kesempatan dalam pelayanan saya ketika di luar, saya itu mendapat kesempatan untuk terima uang. Tapi ketika ada orang mau memberkati, saya gak kasih nomor rekening saya, saudara. Di sini ada yang namanya Cik Linda. Betul enggak Cilinda? Suaranya enggak kedengeran. Ada orang yang memberkati gereja dengan puluhan juta. Pak Andi kasih nomor rekening yang mana? Rekening pribadi atau rekening gereja? Rekening gereja. Harusnya saya bisa kasih nomor rekening saya. Saya butuh uang, saudara. Tapi saya enggak lakukan itu. Jadi pelayanan itu di tempat ini saya menggembalakan, saya nggak cari duit. Tapi saya itu justru keluar duit. Ya. Saya menangis kalau ada orang yang lagi lemah. Saya ikut bergumul kalau ada yang mendengar usahanya lagi nggak terlalu bagus. Kalau lagi ada yang gagal dalam usahanya, ada yang sakit. Hati saya juga sakit, saudara. Saya juga doakan supaya yang terpuruk bangkit lagi. Jangan pikir kalau Anda mundur, kalau Anda nggak nampak dalam ibadah, Pak Andi itu nggak peduli. Salah. Hati saya sakit, saudara. Tuhan, tolong dia Tuhan. Jamah dia Tuhan.
Jangan sampai masalah yang ia hadapi membuat dia mundur dari Tuhan. Jangan sampai segala pergumulannya membuat dia jadi jauh dari Tuhan. Karena saya di sini nggak kerja jadi pendeta, saudara. Tapi saya dipercaya Tuhan untuk menolong, untuk membawa jiwa-jiwa bertumbuh, mengajar jiwa-jiwa bertumbuh dan mengasihi Tuhan. Jadi kalau kasih persembahan, kasih yang terbaik buat Tuhan. Ya. Kalau kembalikan milik Tuhan, jangan terpaksa. Kalau Anda kembalikan persepuluhan tapi ganjel terpaksa, enggak usah ngasih. Anda yang enggak rela, Anda enggak ngasih pun, gereja ini tetap berjalan dan diberkati Tuhan. Tapi berbahagialah kalau Anda melakukan firman sesuai dengan apa yang diajarkan hari ini. Apa yang kau tabur, benih itu suatu saat tumbuh dan kau akan menuai. Ada roti untuk dimakan, tapi ada benih untuk ditabur. Benih jangan dimakan, benih itu untuk ditabur. Ingat, kita adalah pengelola yang dipercaya oleh Tuhan. Anda adalah manajer, dipercaya sama Tuhan. Ya. Mulailah bijaksana, saudara. Jadikan menabur benih, menabur benih, menabur benih sebagai gaya hidup kita. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kalau Anda setia dan melakukan, ayat ini akan digenapi bagi saudara. Tuhan akan percayakan lebih besar lagi bagi kehidupan kita. Amin.